Setelah memahami konsep dasar pencahayaan, sekarang saatnya melihat bagaimana cahaya benar-benar bekerja saat digunakan di lapangan. Pada sesi praktikum ini, kita akan belajar menggunakan pencahayaan untuk menciptakan efek visual yang alami, tanpa harus bergantung pada peralatan yang mahal atau kompleks. Kita akan mengeksplorasi bagaimana tools lampu sederhana seperti lampu meja, cahaya jendela, atau lampu portable dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan visual yang profesional. Melalui praktik ini, kalian akan melihat bahwa kunci pencahayaan bukan terletak pada alatnya, tetapi pada cara membaca arah cahaya, intensitas, dan bayangan. Siap menerapkan teori ini dalam praktik? Mari kita jelajahi lebih lanjut teknik-teknik pencahayaan yang telah kita bahas bersama. Pada praktikum ini, mahasiswa akan dilatih untuk memanfaatkan pencahayaan secara cerdas dengan mengombinasikan cahaya alami dan lampu sederhana. Tujuannya adalah menciptakan efek visual yang terlihat natural, estetis, dan tetap fungsional, meskipun dilakukan di studio kecil atau area outdoor dengan keterbatasan budget. Praktikum ini relevan dengan kondisi di Indonesia, terutama untuk kebutuhan studio arsitektur dan fotografi produk UMKM, di mana keterbatasan alat sering menjadi tantangan utama. Mahasiswa akan belajar bahwa pencahayaan yang baik tidak selalu membutuhkan peralatan mahal, tetapi membutuhkan pemahaman arah cahaya, intensitas, dan cara memodifikasi cahaya. Dalam praktiknya, cahaya alami dimanfaatkan sebagai sumber utama, misalnya melalui jendela, bukaan ruang, atau cahaya matahari di luar ruangan. Teknik seperti window lighting dan pemanfaatan waktu golden hour akan dieksplorasi untuk menghasilkan cahaya yang lembut dan nyaman di mata. Lampu sederhana digunakan sebagai cahaya tambahan untuk mengisi bayangan dan menyeimbangkan kontras. Berdasarkan penelitian di Studio Arsitektur Yogyakarta tahun 2024, tingkat pencahayaan yang ideal untuk ruang kerja berada di kisaran 350 hingga 750 lux, sesuai dengan standar IES. Rentang ini terbukti mampu meningkatkan kenyamanan visual dan mendukung aktivitas kreatif. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori pencahayaan secara langsung, menganalisis kondisi ruang, serta merancang solusi pencahayaan yang efektif, kontekstual, dan realistis sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pada bagian dasar teori ini, saya akan membahas standar pencahayaan serta studi kasus yang berkaitan dengan cahaya alami dan cahaya buatan. Untuk cahaya alami, distribusi pencahayaan di dalam ruang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti orientasi bangunan, ukuran dan proporsi jendela, atau window-to-wall ratio, serta warna permukaan dinding interior. Studi simulasi yang dilakukan di Yogyakarta menggunakan Rhino 7 dan Grasshopper menunjukkan hasil yang cukup ideal. Pada pukul 8 pagi, tingkat pencahayaan alami tercatat sekitar 350 lux, kemudian pada pukul 12 siang, intensitas cahaya meningkat di kisaran 400 hingga 700 lux, dan pada pukul 16 sore masih mencapai sekitar 500 lux. Rentang pencahayaan ini sudah memenuhi standar IES, yaitu antara 350 sampai 750 lux, sehingga dinilai nyaman untuk aktivitas kerja dan desain. Sementara itu, untuk cahaya buatan, hasil praktikum laboratorium teknik pada tahun 2021 menunjukkan kondisi yang berbeda. Pengukuran pencahayaan buatan di laboratorium hanya mencapai sekitar 127 lux. Angka ini berada jauh di bawah standar SNI 1670622-2004 yang mensyaratkan minimal 300 lux untuk ruang kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pencahayaan buatan yang digunakan dalam praktikum tersebut belum memadai dan berpotensi menurunkan kenyamanan visual serta produktivitas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sistem pencahayaan buatan, baik melalui peningkatan jumlah lampu, pemilihan jenis lampu yang lebih efisien, maupun pengaturan distribusi cahaya yang lebih baik.